ayatnya yang ke-19. Mari kita perhatikan bersama, saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah. Saudaraku terkasih nama Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan saya kembali seperti bagaimana khotbah Bapak Pendeta kita di minggu-minggu yang lalu. Kalau saudara ingat apa makna daripada dibalik COVID-19, ini berhubungan saudara. Secara tidak sengaja dan bahkan juga bukan karena kebetulan, kembali kita diingatkan hari ini. Firman Tuhan berkata hari ini, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun. Di dalam konteks firman Tuhan saat ini saudaraku, padang gurun berarti pengalaman hidup yang menyesatkan, kehidupan yang sulit yang harus kita hadapi. Sekalipun sulit harus kita hadapi, sekalipun menyesak harus kita hadapi, karena semua Tuhan mengizinkan. Dan saudaraku, yang artinya kita berjalan di dunia ini bukan hanya merasa senang. Jangan-jangan kalau Tuhan tidak menyediakan bagi kita hal-hal kesulitan, kita akan lupa kepada Tuhan. Kita akan tidak bersekutu dengan Tuhan. Dan karena itulah, di balik kesulitan yang Tuhan berikan di hidup kita, di balik segala musibah yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita, saat kita melihat, saat kita berserah, kita melihat ada pertolongan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan inginkan dari hidup kita, supaya saya dan saudara tidak bermegah. Amin. Supaya saya dan saudara tidak bermegah. Jelas Tuhan katakan saat hari ini, supaya kekuatan kita tidak bermegah. Saudaraku terkasih nama Tuhan, di ayat Keluaran dikatakan Tuhan berjalan di depan. Ini situasi, ini adalah masa-masa sulit yang dihadapi bangsa Israel. Sekalipun kegagalan, sekalipun penderitaan, Tuhan semua izinkan. Tuhan semua perbolehkan dalam kehidupan kita. Kamu percayalah saudaraku, di saat kita menyerahkannya, ada Tuhan pertama sekali berjalan di depan kita. Ini firman Tuhan berkata. Mari kita buka sebentar di Keluaran. Keluaran 13 ayatnya yang ke-21. Demikian, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Tuhan berjalan di depan. Tuhan sudah merancangkan situasi kondisi ini terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara terkasih nama Tuhan, untuk itu jangan hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Demikianlah firman Tuhan ini saudaraku. Firman Tuhan ini akan saya angkat, tema bagi kita semua adalah penyertaan Tuhan di masa sulit. Maka saya katakan tadi berhubungan dengan khotbah Pak Pendeta kita, bagaimana makna dari COVID-19. Yang pertama yang boleh kita pelajari adalah di masa sulit harus tetap menghasilkan buah. Waduh, bagaimana ini ya? Udah sulit harus berbuah. Sudah susah harus berbagi. Sudah susah harus tolong menolong.
Namun pada saat hari ini saudaraku, firman ini mengingatkan saya dan saudara harus berbuah. Inilah masanya kita saling membangun satu sama yang lain, saling mengeratkan tali kasih. Jadi masa-masa pandemi tidak ada alasan untuk saling tidak berbagi dan berkasih. Karena apa? Nanti kata Tuhan sudah berjalan lebih dahulu di depan kita. Saudara terkasih nama Tuhan, saya dan saudara, kita semua sekalian berharap pada saat siang hari ini, di masa-masa sulit ini, kita sedang diproses Tuhan, kita sedang dibentuk Tuhan. Bagaimana seperti emas murni. Emas murni itu dibakar, dibentuk, bahkan dipukul, dihancurkan, sehingga emas itu unik, yang artinya berharga. Sehingga saat saudara melihat emas itu, saudara tertarik, saudara ingin memilikinya. Dan yang terpenting adalah emas memiliki harga jual. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana sebagai emas murni, jemaat-jemaat Tuhan yang diproses dan dibentuk oleh Tuhan melalui masa-masa pandemi ini, melalui masa-masa sulit ini. Saya katakan tidak ada alasan untuk saling berbagi sekalipun kesulitan. Kita tidak tahu sampai kapan masa-masa pandemi ini akan berakhir. Tidak ada yang mengetahui pasti. Tidak ada sekalipun program-program pemerintah di mana-mana laksanakan vaksinasi, laksanakan apa segala macam prokes, namun tidak menjamin kalau itu akan memutus rantai daripada masa pandemi. Karena inilah sudah tujuan di masa-masa sulit ini. Kita harus berbuah, memiliki harga, sehingga di saat saudaraku, di saat kita berjalan, orang melihat jemaat GBI Bangil adalah benar-benar jemaat yang setia di dalam mengikuti Tuhan. Haleluya. Ya, ini yang harus pertama yang harus kita identitaskan di dalam hidup kita. Ini yang harus prioritaskan di dalam hidup kita, sehingga kehadiran kita di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah ada tinggal di dalam iman kita, sehingga melalui kelakuan hidup kita, cara bermasyarakat kita, orang melihat ada perbedaan jemaat GBI Bangil dengan yang lain. Haleluya. Karena sinarnya terang, karena sudah dibentuk, memiliki nilai harga unik. Inilah saudara yang boleh kita pelajari di masa-masa sulit ini, harus menghasilkan buah. Bagaimana kita belajar dari seorang janda yang memberikan persembahan itu. Sian haba gosol na lo amang ibain, sian haba gosol na lo inang gotawag ka na po sa bulong. Unang-unang hulang ilang imana persembahan ini dan adalah hulang persembahan. Namun apa yang terjadi? Dunia menertawakan. Demikian juga janda yang disarfat itu, buli-bulinya sudah mau habis, tinggal persediaan beberapa hari. Namun Tuhan mengutus, pergilah. Dengan imannya, apa yang terjadi saudaraku? Tuhan memberikan lebih daripada cukup. Haleluya. Inilah kuasa iman di dalam setiap orang-orang yang percaya. Sekalipun masa sulit boleh terjadi, sekalipun masa sulit menyusahkan kehidupan kita,
Saudara terkasih nama Tuhan, di sana dikatakan ada tiang awan. Ada tiang awan yang artinya menuntun dan melindungi pada siang hari. Tiang awan dan tiang api yang berarti adalah penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Inilah yang bangsa Israel rasakan di saat tiang awan dan tiang api terjadi melingkupi di masa-masa perjalanan mereka. Pada masa kita ini, kita hanya berserah kepada Tuhan. Kita hanya mampu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu jangan bermegah karena kebolehan. Jangan bermegah karena kekayaanmu, karena kecantikanmu, karena kegantenganmu. Kalau engkau sadar semua yang kau terima dari Tuhan, berserahlah.